Apakah ruang kosong dalam atom benar-benar kosong, ataukah justru disitulah rahasia kehidupan disembunyikan? Video ini adalah pengantar dari sebuah perjalanan spiritual yang dibalut pemahaman ilmiah, sebuah eksplorasi menyentuh tentang bagaimana rasa, getaran, dan kesadaran menjadi jembatan antara ruh manusia dan hakikat realita fisik. Video ini menyingkap ruh dalam kosongnya atom, mengajak kita menembus batas ilmu pengetahuan dan menyelami ruang terdalam dari eksistensi diri. Temukan bagaimana rasa membentuk kesadaran, pahami hubungan antara frekuensi, cahaya, dan ruh, dan pelajari bagaimana menciptakan realita lewat ruang kosong di dalam dirimu. Cahaya di antara getaran, menyingkap ruh dalam kosongnya atom. Dalam pandangan umum, manusia terbiasa melihat realitas secara fisik dan kasat mata. Apa yang bisa disentuh, dilihat, dan diukur, seringkali dianggap sebagai kenyataan satu-satunya. Namun, ilmu pengetahuan modern, khususnya fisika kuantum, telah mengguncang paradigma ini. Ia membuka tabir bahwa di balik segala wujud materi yang tampak padat dan nyata, justru tersembunyi ruang kosong yang luar biasa luas. Lebih dari 99,9999% volume dari setiap atom adalah kekosongan. Maka, secara mengejutkan, tubuh manusia dan seluruh alam semesta ini sebenarnya lebih banyak terdiri dari ruang kosong dibandingkan materi padat. Pertanyaannya, apakah ruang kosong itu benar-benar kosong? Faktanya, tidak. Dalam skala mikroskopik, ruang kosong atom ternyata dipenuhi oleh getaran, energi potensial, medan kuantum, dan bahkan kemungkinan. Para ilmuwan menyebutnya kuantum vakum, ladang tak kasat mata yang penuh kemungkinan eksistensi. Dan semakin dalam kita menyelami dunia ini, kita mulai mendekati wilayah yang telah lama dijelajahi oleh para bijak bestari, sufi, yogi, dan pencari spiritual. Sebuah wilayah yang dalam istilah spiritual dikenal sebagai kesadaran. Ruang kosong dalam atom bukan sekedar ketiadaan. Ia adalah ladang diam, namun aktif, sunyi, namun penuh potensi. Di sanalah misteri-misteri agung kehidupan disimpan. Dan mungkin dari sanalah segala bentuk kehidupan berakar. Dalam ruang itu, energi bergetar, niat menjadi bentuk, dan pengamatan menjadi pencipta realitas. Ini sejalan dengan banyak ajaran spiritual yang menyatakan bahwa hanya melalui kesadaran, sesuatu menjadi ada. Ia adalah ladang diam, namun aktif, sunyi, namun penuh potensi. Di sanalah misteri-misteri agung kehidupan disimpan. Dan mungkin dari sanalah segala bentuk kehidupan berakar. Dalam ruang itu, energi bergetar, niat menjadi bentuk, dan pengamatan menjadi pencipta realitas. Ini sejalan dengan banyak ajaran spiritual yang menyatakan bahwa hanya melalui kesadaran, sesuatu menjadi ada. Para fisikawan kuantum seperti Max Planck, David Bohm, dan Niels Bohr membuka wacana tentang keterkaitan antara pengamat dan realita. Di saat yang sama, tradisi spiritual seperti dalam Islam, Hindu, dan tradisi mistik lainnya telah lama menyadari bahwa kesadaran bukanlah produk otak, tetapi substansi terdalam dari keberadaan itu sendiri. Bahkan dalam teks-teks suci, disebutkan bahwa Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam manusia, dan ruh itu sendiri bersifat halus, bercahaya, dan tak terikat oleh ruang fisik, mirip seperti sifat ruang kosong atomik. Video ini bukan bertujuan untuk mengaburkan batas antara sains dan spiritualitas, melainkan menyadarkan bahwa keduanya justru sedang menuju titik temu. Kita akan menjelajahi bagaimana struktur mikroskopis atom sebenarnya membuka pintu untuk memahami keberadaan kita secara lebih utuh, bahwa di antara materi yang tampak terdapat ladang kesadaran yang tak tampak, dan ladang itu bisa dipengaruhi oleh rasa, niat, dan perhatian kita. Ketika kita mulai memahami bahwa rasa bukan hanya emosi, tetapi gelombang energi yang bergetar di dalam diri, maka kita menyadari bahwa rasa dapat mengisi ruang kosong atom dan membentuk kenyataan yang kita alami. Pikiran membentuk arah,
namun rasa membentuk isi. Inilah mengapa banyak ajaran spiritual menekankan pentingnya merasa dengan sadar, bukan sekedar berpikir. Maka, melalui video ini, kita akan melintasi jembatan antara pengetahuan ilmiah dan kebijaksanaan spiritual. Kita akan melihat bagaimana kesadaran dapat muncul dalam ruang kosong atom, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai konsekuensi dari hadirnya sang pengamat, diri kita sendiri. Dan dari situlah, kita diberi kehormatan dan tanggung jawab untuk menjadi pencipta bagi realitas kehidupan kita. Semoga video ini menjadi pintu kesadaran baru yang membuka hati, mengendapkan rasa, dan memperluas pandangan kita tentang siapa sebenarnya diri ini. Bukan hanya sebagai kumpulan daging dan tulang, tapi sebagai medan kesadaran yang hidup dalam harmoni dengan semesta. Menguak ruang hampa dalam atom dan misteri yang dikandungnya. Ketika kita memandang dunia fisik di sekitar kita, tubuh, udara, gunung, dan bahkan bintang, kita cenderung melihatnya sebagai padat, utuh, dan nyata. Namun, ilmu fisika modern membongkar ilusi itu dengan satu kenyataan mencengangkan: segala sesuatu, dari sekecil-kecilnya partikel hingga tubuh manusia, hampir sepenuhnya terdiri dari ruang kosong. Atom, yang menjadi penyusun dasar dari seluruh materi di alam semesta, tersusun atas inti atom yaitu proton dan neutron yang sangat kecil, dan elektron yang mengitari inti dalam jarak yang luar biasa jauh jika ditinjau dalam skala atomik. Jika inti atom sebesar bola tenis, maka elektron berputar sejauh sebuah stadion. Artinya, 99,99% dari atom adalah ruang kosong. Namun, ruang kosong ini bukanlah kehampaan. Ia tidak benar-benar kosong. Dalam kesunyian mikroskopis ini, terjadi tarian energi, denyutan probabilitas, dan gelombang eksistensi yang tak kasat mata. Dalam istilah kuantum, ruang kosong ini disebut vacuum fluctuation, sebuah kondisi di mana partikel dan antipartikel tercipta dan lenyap seketika dalam tarian energi yang dinamis. Lebih jauh dari itu, kita mulai menanyakan, jika sebagian besar tubuh manusia adalah ruang kosong, lalu apa yang membuat kita ada? Apakah keberadaan kita hanya ilusi dari materi yang jarang dan energi yang tersembunyi? Dalam ruang hampa atom, sains menemukan misteri. Tapi dalam keheningan batin, para pencari menemukan makna. Para mistikus telah lama berbicara tentang kehampaan yang penuh, diam yang hidup, dan kosong yang sadar. Apakah mungkin bahwa ruang kosong dalam atom adalah gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi? Apakah kekosongan itu sesungguhnya adalah wahana ruh? Di balik materi, ada getaran. Ini bukan metafora spiritual belaka, tetapi juga kesimpulan dari fisika modern. Segala sesuatu di alam semesta, termasuk cahaya, partikel, bahkan ruang waktu itu sendiri, bergetar pada frekuensi tertentu. Dalam teori string, misalnya, partikel-partikel dasar seperti elektron dan quark, sesungguhnya hanyalah senar mikroskopis yang bergetar dalam berbagai pola. Pola getaran inilah yang menentukan jenis partikel dan sifatnya. Maka pada tingkat paling fundamental, alam semesta adalah simfoni getaran. Getaran ini tidak hanya fisik. Dalam banyak tradisi spiritual, alam semesta diyakini bersumber dari suatu bunyi atau firman primordial. Dalam tradisi Hindu dikenal Aum. Dalam Islam dikenal Kun Fayakun. Dalam tradisi mistik lainnya dikenal sebagai nada Brahma atau the sound of God. Frekuensi bukan hanya persoalan ilmu fisika, tapi juga getaran batin. Pernahkah Anda merasakan suasana hati berubah drastis saat memasuki ruangan atau terasa nyaman di dekat seseorang yang bahkan belum berkata-kata? Itulah frekuensi jiwa. Kita bukan hanya pengamat getaran, tapi juga pemancar getaran. Setiap emosi, niat, dan kesadaran memancarkan frekuensinya masing-masing. Cinta dan syukur memiliki frekuensi tinggi, sedangkan rasa takut dan marah berada pada frekuensi rendah. Jika tubuh kita tersusun dari atom yang bergetar, maka emosi kita bisa menjadi konduktor atau pengganggu harmoni itu. Lebih jauh lagi, jiwa manusia seakan memiliki resonansi alami dengan semesta. Saat seseorang benar-benar hening,
menyatu, dan sadar. Ia tidak hanya mendengarkan semesta, tapi juga menjadi bagian dari denyutnya. Dari ruang kosong dalam atom hingga frekuensi rasa di hati, ada satu kesimpulan: kita hidup dalam semesta yang bergetar, dan jiwa kita adalah instrumen yang ikut bermain di dalam orkestra itu. Segalanya berawal dari cahaya. Dalam banyak kitab suci dan doktrin spiritual, cahaya adalah awal penciptaan. Dalam Islam dikenal konsep Nur Muhammad. Dalam agama Kristen disebut Let There Be Light. Dan dalam tradisi mistik Timur, cahaya sering dimaknai sebagai kesadaran murni. Bahkan dalam fisika modern, cahaya dianggap sebagai elemen fundamental dari realitas. Sebagai gelombang dan juga partikel foton, ia adalah pengantar energi yang mengatur kehidupan dan waktu itu sendiri. Namun cahaya yang kita bicarakan di sini bukan semata cahaya visual yang ditangkap mata. Ini adalah cahaya metafisik, sesuatu yang melampaui spektrum elektromagnetik, yang hadir dalam wujud kesadaran dan kehidupan. Cahaya ini adalah nur, bukan hanya sinar. Ilmu pengetahuan menyatakan bahwa foton, si partikel cahaya, tidak memiliki masa diam. Ia tidak mengalami waktu sebagaimana kita alami. Ketika kita merenungi ini dari perspektif batin, muncul pemahaman. Cahaya adalah jembatan antara dunia fisik dan non-fisik. Ia menembus ruang dan waktu, dan membawa pesan ilahi dalam wujud paling murni. Jika atom adalah bangunan dasar materi, maka cahaya adalah bahan dasar energi yang menghidupinya. Dan jika cahaya mengalir dari sumber ilahi, maka ruh manusia adalah cahaya yang berbentuk kesadaran. Kita seringkali mengasosiasikan pencerahan, kebijaksanaan, dan kehadiran spiritual dengan menjadi terang. Tidak heran jika para sufi, yogi, dan pertapa menyebut ruh manusia sebagai percikan cahaya dari sang sumber. Maka ketika kita sadar dan benar-benar sadar, maka kita sedang kembali menjadi cahaya. Siapa yang menyadari kesadaran? Dalam dunia kuantum, sebuah fenomena misterius muncul. Partikel subatomik tidak memiliki posisi atau kejelasan bentuk sampai ada yang mengamatinya. Ini dikenal sebagai prinsip pengamat observer effect. Eksperimen celah ganda double slit eksperimen menunjukkan bahwa partikel dapat berperilaku seperti gelombang atau partikel, tergantung pada kehadiran pengamat. Siapa pengamat ini? Di sisi sains, ia bisa dianggap sebagai alat ukur atau interaksi energi. Tapi dalam pandangan spiritual, pengamat ini adalah kesadaran. Kesadaran bukan sekedar pikiran, tetapi lebih dalam. Ia adalah aku sejati yang menyadari segala sesuatu, termasuk pikiran itu sendiri. Jika atom, cahaya dan getaran membentuk alam semesta, maka kesadaran adalah yang memberi makna pada keberadaan itu semua. Kesadaran adalah cahaya di balik cahaya. Ia tidak memiliki bentuk, tidak bisa disentuh. Namun tanpanya segala eksistensi menjadi tidak berarti. Lalu pertanyaan besar muncul. Siapakah yang mengamati kesadaran itu sendiri? Apakah kesadaran adalah entitas individu atau bagian dari kesadaran semesta? Dalam kontemplasi terdalam, para spiritualis menyadari bahwa yang mengamati dan yang diamati adalah satu. Ruh manusia bukan sekedar penumpang dalam tubuh materi. Ia adalah pancaran dari kesadaran semesta yang sedang mengamati dirinya sendiri melalui pengalaman manusia. Dan di titik inilah ruang kosong dalam atom menjadi saksi kehadiran ruh. Ketika seseorang sadar bahwa ia sedang mengamati kesadarannya sendiri, maka ruang kosong dalam dirinya mulai dipenuhi cahaya yang mengalir dari sumber ilahi, menembus atom, menyinari realita, dan menyingkap hakikat kehidupan. Rasa adalah kunci membangkitkan kesadaran dalam ruang kosong atom. Di balik pikir, ada rasa. Rasa bukan sekadar emosi, ia lebih halus, lebih dalam, dan lebih mendasar dari logika. Rasa adalah bahasa terdalam ruh, getar halus yang tak terucapkan, namun bisa menggerakkan seluruh semesta batin. Dan dalam keheningan rasa itulah, kesadaran mulai mengisi ruang kosong atom. Jika pikiran adalah alat untuk menstrukturkan, maka rasa adalah kunci untuk menggetarkan. Rasa bukan berpikir tentang cinta,
tetapi mengalami cinta itu sendiri. Bukan membayangkan kehadiran ilahi, tetapi menyelam ke dalam kehadirannya secara langsung. Disinilah peran rasa menjadi sakral. Para bijak dan sufi mengajarkan pentingnya zikir, meditasi, atau tafakur, bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tetapi agar jiwa menyentuh getaran nur yang tersembunyi dalam lapisan terdalam eksistensi. Saat manusia mulai merasakan getaran itu, ruang kosong dalam atom mulai menyala oleh kesadarannya sendiri. Fisikawan kuantum menyatakan bahwa atom adalah 99,99% ruang kosong, tapi dalam ruang kosong itu tersimpan potensi tak terbatas. Dan potensi itu hanya bisa dibuka oleh getaran rasa yang murni. Maka ketika engkau merasakan kasih, alam akan merespons dengan bentuk-bentuk kasih. Ketika engkau tenggelam dalam ketakutan, maka alam merespons dengan bentuk-bentuk kecemasan. Realita adalah bayangan dari rasa yang terpancar dari kesadaranmu. Rasa di sini adalah frekuensi penciptaan. Seperti senar yang dipetik akan mengeluarkan nada, maka hati yang getar akan memancarkan realita. Bila rasa penuh syukur, lapang, damai, dan cinta, maka ruang kosong dalam atom akan mulai mengorganisir partikel-partikel sesuai pola itu. Sebaliknya, rasa yang penuh beban, marah, kecewa juga akan membentuk pola partikular yang selaras dengannya. Inilah hukum resonansi batin. Rasa adalah gelombang, kesadaran adalah pengamatnya, dan tubuhmu, dunia di sekelilingmu, dan perjalanan hidupmu adalah gema dari getaran itu. Pikiran adalah arsitek bentuk dari rasa. Jika rasa adalah getaran awal yang membuka kesadaran dalam ruang kosong atom, maka pikiran adalah alat yang membentuk getaran itu menjadi struktur yang bisa diamati. Pikiran adalah kuasnya, rasa adalah tintanya, dan semesta adalah kanvasnya. Dalam dunia mikroskopik atom, tidak ada bentuk tetap sampai ada pengamat. Ini adalah pelajaran besar dari mekanika kuantum. Sebelum diamati, elektron hanya berupa potensi gelombang kemungkinan. Namun, saat diamati, ia memilih posisi. Hal yang sama berlaku dalam realita manusia. Apa yang kita amati dengan intensitas rasa dan arah, pikiran akan membentuk kenyataan. Bayangkan rasa sebagai kabut halus penuh potensi. Pikiranlah yang memberi arah dan batas. Pikiran bertanya, apa yang sedang aku rasakan? Dan dalam pencarian itu, ia memilih frekuensi yang ingin dijadikan bentuk. Namun, bila pikiran tidak jernih, rasa menjadi kabur. Pikiran yang penuh kecemasan dapat mencemari rasa cinta menjadi rasa takut kehilangan. Pikiran yang dipenuhi hasrat ego akan mengubah rasa syukur menjadi ketamakan. Karena itu, pikiran bukan untuk mengendalikan rasa, melainkan untuk melayani kejernihan rasa. Pikiran yang tunduk pada rasa suci akan menciptakan dunia yang penuh makna. Semua bentuk berasal dari pola, dan pola berasal dari pikiran yang diulang. Ketika kita memikirkan sesuatu terus-menerus, ia menjadi program. Program ini akan membentuk struktur halus dalam kesadaran, dan akan turun menjadi realita fisik. Rasa cinta yang murni, bila terus dilandasi oleh pikiran kasih dan niat kebaikan, akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sebaliknya, rasa takut yang dibiarkan bertumbuh dalam pikiran-pikiran cemas akan melahirkan dunia yang mengancam. Jika kita ingin menciptakan realita dari nur, maka kita harus pertama menjernihkan rasa melalui keheningan, doa, atau zikir. Kedua, mengarahkan pikiran dengan niat yang selaras dengan cinta, kebaikan, dan keseimbangan. Ketiga, mengamati dengan sadar, karena pengamatan yang penuh rasa adalah katalis bagi wujud. Keempat, disinilah pertemuan antara sains dan spiritual. Kesadaran tidak hanya memengaruhi atom, tetapi menjadi pusat ciptaannya. Waktu dan getaran adalah antara sabar dan wujud. Dalam ruang kosong atom, semua adalah potensi belum menjadi bentuk sampai waktu menyentuhnya. Waktu bukan sekedar detik yang berjalan, melainkan resonansi antara rasa dan niat, antara ketepatan getaran dan kesiapan semesta. Semakin dalam dan murni rasa, semakin tinggi frekuensinya. Namun, semakin tinggi frekuensi,
semakin halus pula jalur waktu yang dibutuhkannya untuk mewujud. Inilah mengapa kesabaran adalah bagian dari penciptaan. Bayangkan, kamu menanam benih mawar di tanah. Rasa adalah benih itu. Pikiran adalah tangan yang menanamnya. Waktu adalah musim yang memberi kesempatan untuk tumbuh. Jika kamu menanam rasa cinta, lalu kamu sabar menunggu dengan perhatian dan keyakinan, maka semesta mulai menyusun atom agar tumbuh bunga nyata dalam hidupmu. Tapi bila kamu mencemaskan benih itu setiap hari, menggali dan mengeceknya, kamu mengacaukan waktu pertumbuhannya. Getaran rendah, seperti marah, takut, atau iri, memiliki energi padat. Ia bergerak lambat dan menarik realita yang penuh gesekan. Getaran tinggi, seperti cinta, syukur, dan damai, bergerak halus dan cepat. Namun, karena ia tak bisa menembus dunia kasar tanpa kesiapan, ia menunggu pintu kesadaran terbuka. Maka, semakin halus getaran rasa, semakin kita harus sabar. Semakin padat getarannya, semakin cepat ia membentuk, tapi bisa menyakitkan. Resonansi semesta adalah saat atom menyatu dengan takdir. Setiap atom di tubuh kita tidak berdiri sendiri. Ia bergetar dan saling menyelaraskan. Begitu pula kesadaran kita. Ia tidak hanya menciptakan realita pribadi, tetapi juga beresonansi dengan kesadaran semesta. Jika kamu membentuk rasa damai dan membiarkannya memancar melalui pikiran, maka atom-atom dalam dirimu akan ikut berdamai. Lalu mereka mengirimkan getaran ke medan kolektif. Semesta merespons, ia memberi pengalaman dan peristiwa yang selaras. Kita tidak hidup dalam ruang kosong, tapi dalam jaringan semesta yang hidup dan sadar. Takdir bukan garis lurus yang sudah ditulis. Ia adalah ruang potensi yang terbuka, sesuai getaran yang kita pancarkan. Dalam resonansi itu, kita bertemu peristiwa, orang, bahkan mukjizat. Semakin kita sejalan dengan getaran ilahi seperti cinta, kasih, keikhlasan, semakin mudah kita menyatu dengan alur semesta. Itulah takdir sejati. Kegelapan dan cahaya adalah dua frekuensi dalam satu kehendak. Di balik kekosongan, ada getaran yang tak netral. Atom adalah ruang kosong, tetapi bukan kosong hampa. Ia adalah panggung bagi dua kutub. Frekuensi terang dan frekuensi gelap. Kegelapan bukan semata kejahatan, dan cahaya bukan semata kebaikan dalam arti moral. Mereka adalah dua potensi gerak kesadaran yang saling melengkapi, seperti siang dan malam. Kegelapan adalah kepadatan energi yang belum terungkap. Dalam sains, kegelapan bukan berarti nihil, tetapi bentuk energi yang belum memancar, seperti dark matter dalam kosmos, atau trauma dalam jiwa. Ia ada, berdampak, tetapi tersembunyi. Kegelapan spiritual adalah energi rasa yang tertahan. Getaran ketakutan, dendam, atau luka batin. Bagian diri yang belum disinari oleh pemahaman dan penerimaan. Cahaya membawa bentuk. Ia adalah kesadaran yang menjadi tahu. Ketika kita menyadari luka, maka luka menjadi pintu cahaya. Ketika kita menerima gelap dalam diri, ia tidak lagi mengendalikan. Dalam ruang atom, cahaya adalah informasi yang mewujud. Cahaya adalah getaran yang mampu membentuk pola seperti bunga, suara, bahkan takdir. Cahaya dan kegelapan berasal dari sumber yang sama. Ilahi menciptakan keduanya bukan untuk memecah, tetapi untuk mengasah kesadaran manusia. Dia menciptakan malam dan siang, gelap dan terang, agar kamu berpikir. Quran Surah Al-An'am ayat 1. Ketika kamu bisa menyatukan keduanya dalam ruang batinmu, kamu akan melihat kebenaran tak terpisah. Kembali pada diri yang tak terbagi. Setelah memahami bahwa atom bukan sekadar materi, tapi ladang kesadaran kita tidak lagi hidup sebagai tubuh semata, tetapi sebagai pusat getar dalam semesta. Ruh bukan hanya napas yang menghidupkan, tapi cahaya yang mengarahkan. Dan setiap ruang kosong dalam diri adalah tempat ruh itu berbicara. Jika kita diam dan merasakan, hidup yang disadari bukan lagi tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menyadari setiap detik,
sebagai pencipta realita. Bukan tentang menjadi kuat atau benar, tapi tentang menjadi jernih hingga realita menjadi cerminan cinta. Bukan trauma. Ketika kita menciptakan dari rasa yang murni, kita tidak hanya mengubah hidup sendiri, tetapi juga ikut menata jaring semesta. Satu atom kesadaran pada satu waktu. Menjadi cahaya di antara getaran, kita tak perlu menjadi sempurna. Kita hanya perlu hadir dalam ruang kosong itu dengan sepenuh rasa. Dengarkan diam, rasakan semesta, dan biarkan ruh memimpin arah. Karena dalam kosongnya atom, nur ilahi sedang menunggu untuk dikenali. Menyentuh ruh dalam diam yang tak terukur. Di tengah segala kerumitan kehidupan modern, kita sering terpaku pada bentuk luar, lupa bahwa segala yang tampak sejatinya lahir dari yang tak tampak. Video ini bukan untuk meyakinkan Anda secara mutlak, melainkan untuk menggugah sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda. Sebuah ruang yang hening, namun penuh getaran sadar. Ruang kosong dalam atom yang secara ilmiah tampak hampa, ternyata menjadi pintu masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam, bahwa kehidupan ini bukan hanya reaksi kimia, tetapi ekspresi kesadaran. Dan bahwa kita manusia bukan sekedar pengamat, tetapi pencipta bersama semesta, melalui rasa, getaran, dan kehendak yang jernih. Kepada setiap penonton yang telah menyimak video ini, kami tidak berharap Anda mempercayai segalanya, tetapi semoga Anda kembali mengingat sesuatu yang telah lama Anda lupakan, bahwa diri Anda adalah ruang suci, di mana cahaya dan getaran bisa menyatu menjadi kehidupan yang bermakna. Bahwa rasa bukan kelemahan, melainkan gerbang untuk memahami struktur terdalam dari realita. Dan bahwa ruh bukan hanya anugerah ilahi, tapi juga kompas yang akan menuntunmu kembali pulang ke dalam keutuhan, ke dalam kedamaian, ke dalam cahaya. Semoga video ini menjadi sahabat perjalanan Anda dalam pencarian, dalam diam, dalam getaran rasa yang Anda temui, karena tidak ada langkah yang sia-sia bila ditempuh dengan kesadaran. Sesungguhnya cahaya itu tidak datang dari luar. Ia lahir ketika Anda bersedia hening dan mulai mendengarkan ruang kosong dalam diri Anda sendiri. Dengan rasa yang tulus dan terbuka, terangilah ruang kosong itu, karena dari sanalah kehidupan Anda akan dimulai.